Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 murid-Nya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, menanggapi tugas dan perutusan dari keuskupan biasanya, kami para imam akan menyesuaikan diri termasuk juga segala sesuatu yang perlu untuk dibawa dalam tugas dan perutusan tersebut. Pada tahun 2019 saat awal saya ditugaskan di Paroki Binjai, Maria Bunda Pertolongan Abadi, saya berangkat dan diterima oleh tim penjemput dari paroki tersebut, umat. Mereka heran bahwa saya hanya membawa 1 tas kecil, isinya jubah 1, baju 1, celana dan segala daleman gitu ya. Jadi 1 setel saja. Lalu mereka bertanya, "Pastor, betul ini serius, hanya ini saja, sebesar ini saja yang dibawa dalam tas itu?" Saya mengatakan, "Iya betul, saya membawa hanya sebesar ini saja, tetapi tas yang kecil itu barangkali saya bawa juga diri saya membawa hati saya yang besar dan juga badan saya yang besar untuk pelayanan." Saya katakan seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa selain tas kecil itu juga masih menyusul saya kirim itu 1 koper yang amat besar serta beberapa kotak berisi buku gitu ya. Tetapi lewat jalur kapal dan juga beberapa yang lain itu masih menyusul. Jadi apa yang dibawa, apa yang kemudian itu digunakan, tentu saja mencerminkan apa yang amat diperlukan. Dan melalui apa yang saya katakan memang sambil bercanda seperti itu, mereka bisa menangkap kesungguhan imam atau romo yang pada waktu itu mendapat tugas perutusan untuk melayani umat di Paroki Binjai. Saya membayangkan bagaimana para murid yang pada waktu itu diutus oleh Tuhan Yesus, itu juga tidak diperbolehkan untuk membawa apa-apa. Mereka mendapat perintah untuk melayani seluruh umat, seluruh masyarakat, tetapi Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju, dan seterusnya itu. Bahkan uang untuk membeli makan pun mereka tidak boleh membawa. Tentu hal ini ingin mengajarkan dan salah satunya memberikan pemahaman serta permenungan pada kita semua, bahwa segala sesuatu yang melekat dalam tugas dan pelayanan pada akhirnya akan dicukupi oleh Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang menyertai dalam tugas dan perutusan ditunjukkan lewat bacaan Injil yang menempel sarana prasarana
dalam tubuh, dalam pelayanan tersebut, segala sesuatunya itu sebetulnya tidak terlalu penting. Apa yang penting adalah dikatakan di dalam bacaan Injil bagian awal. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Segala yang menempel sarana prasarana itu menjadi perkara yang kedua. Dan yang pertama serta yang utama dikatakan dengan jelas kuasa dan tenaga dari Tuhan Allah. Dalam arti berkat yang boleh kita terima dari Allah sendiri. Maka hitunglah berkat dari Tuhan Allah untuk melaksanakan tugas dan perutusan. Bukan pertama-tama menghitung sarana prasarana yang tersedia untuk kita semua. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di tengah situasi dunia yang kadangkala dinilai dalam melaksanakan tugas dan perutusan itu bukan berkat yang diterima dari Tuhan. Tetapi seringkali pertanyaannya, kalau mau menerima tugas dan perutusan, ada amplopnya tidak? Ada hotel untuk menginap atau tidak? Ada servis restoran makannya di mana, dan seterusnya itu. Di tengah situasi dunia yang seperti itu, mari kita lebih mengutamakan berkat yang boleh kita alami dan kita terima dari Tuhan, memberikan kekuatan dan kuasa untuk pelayanan kita. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan.